Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada kesempatan hari ini ya, kita bertemu lagi di channel Indahnya Belajar Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari data atau nama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya, di mana itu dijadikan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas proposal atau skripsinya terkait dengan data sekunder, yaitu menganalisa laporan keuangan terhadap perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Ya. Langkah awalnya yang harus kalian ketahui adalah ya, kalian buka terlebih dahulu ya web ya dengan nama websitenya adalah di sahamoke.net ya /emiten/sektor ya /BEI/ ya. Kemudian kalian enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, Lah, tampilan di sini ya, ketika kita tahu bahwa ketika kita misal ingin mencari nama perusahaan, data-data perusahaan yang masuk ke dalam sektor perbankan misal, maka langkah berikutnya adalah kalian bisa mengecek gitu ya, nama perusahaan ya yang masuk ke dalam sektor perbankan. Ya, kita tahu bahwa ada 9 sektor yang ada di Perusahaan Efek Indonesia, yaitu ada sektor pertanian, kemudian ada sektor pertambangan, kemudian ada sektor industri dan kimia, kemudian ada aneka industri, kemudian ada industri barang konsumsi, kemudian ada properti, ada infrastruktur, dan ada keuangan. Ya, kemudian ada perdagangan dan investasi ya. Jadi ada 9 sektor yang terdaftar di pasar modal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui 9 sektor itu, maka ketika kita ingin mencari sektor perbankan ya, maka kita harus tahu dulu bahwa sektor perbankan itu masuk ke dalam ranahnya sektor keuangan ya. Kita melihatnya pada sektor keuangan. Nah, ketika sektor keuangan di poin 8 ini sudah kita ketahui ya, maka langkah berikutnya adalah kita memilih di sini ya. Di sini di sektor keuangan itu ada sektor bank, sektor lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi, reksadana, dan lain-lainnya gitu ya. Maka karena kita ingin mencari nama perusahaan yang ada di perbankan yang terdaftar di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia, maka langkah kita adalah mengeklik sektor subsektor bank ya. Nah, nanti disinilah terdapat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI ya, yang terdaftar di BEI gitu ya. Ada 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ya, seperti itu ya. Lah, data ini adalah kalian bisa dicek di sini, itu diperbarui tanggal 18 Januari 2020 ya. Jadi data ini dari 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal atau di BI itu merupakan daftar update terakhir di bulan Januari tahun 2020. Nah, oleh karena itu ketika mahasiswa ingin mengetahui, misal penelitian kalian adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 misal, langkah berikutnya adalah kalian bisa mencatatnya ya di perusahaan yang terdaftar ini itu di Excel dulu ya. Ini kita mau membuat yang namanya tabulasinya ya. Jadi misal ada 43 perusahaan perbankan ya, maka kita buat daftarnya terlebih dahulu, karena ini kita ingin mengetahui bahwa apakah perusahaan agro ya, kode saham agro dengan nama emiten Bank Rakyat
Indonesia misalnya, ini di tahun 2018 apakah melaporkan apa tidak, 2019 apakah melaporkan laporan keuangannya apakah tidak, dan di tahun 2020 itu apakah sudah melaporkan laporan keuangannya ataukah tidak gitu ya. Karena data ini itu adalah data yang sudah diperbarui ya, data yang sudah diperbarui ya. Jadi setelah kita mengetahui data ini, kita buat listnya atau datanya. Misal di sini Butio nulisnya BRI ya. Kemudian yang kedua itu adalah Bank IBK Indonesia dan lain-lain, nanti sampai pada poin ya, sampai pada nama perusahaan, sampai pada 43 perusahaan ya, nanti dicatat semua di sini ya. Kita kasih judul kolom misal nama perusahaan. Nah, misal seperti ini, nama perusahaan ya. Kemudian di sini adalah tahunnya gitu ya, tahunnya misalnya tahun 2018, kemudian tahun 2019, kemudian tahun 2020 gitu ya. Nah, setelah kita membuat tabel seperti ini dan nama perusahaan ini sudah terisi komplit semua sampai pada 43 data perusahaan, langkah berikutnya adalah kita memasukkan atau mencari ya, apakah perusahaan BRI ya, BRI Agro Niaga Tbk itu di tahun 2018, 2019 dan 2020 itu apakah sudah melaporkan laporan keuangannya ataukah tidak gitu ya. Lah, langkah berikutnya ya, langkah berikutnya setelah kalian sudah membuat tabulasi ya seperti ini gitu ya di Excel, langkah berikutnya adalah silakan kalian tinggal mencari laporan keuangannya ya, kalian tinggal mencari laporan keuangannya itu ya. Lah, untuk mencari laporan keuangannya ya silakan kalian langsung diklik di link download laporan keuangan dan tahunan bank. Nah, setelah kalian klik ya, itu akan muncul link download laporan keuangan dan annual report bank ya. AR itu adalah annual report itu ya. Nah, misal kita ingin tadi mengenai Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga ya, kita klik di sana. Lah, nanti kita akan diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang istilahnya terkait dengan apa yang ingin kita cari ya. Yang tadi ingin kita cari adalah di Bank BRI gitu ya. Lah, di sini akan ada laporan-laporan keuangannya. Ini ada tahun 2018, 19, 2020 gitu ya. Silakan nanti kalian bisa langsung mengekliknya. Misal Butio ingin mencari annual report atau laporan keuangan Bank BRI tahun 2018 ya, kita tinggal download saja. Nah, kita tinggal download saja. Kita tunggu hasil downloadannya gitu ya. Ini tahun 2018 gitu ya. Setelah kita mendownload gitu ya terkait dengan annual report Bank Rakyat Indonesia atau BRI gitu ya, maka nanti data inilah yang kalian perlukan untuk dianalisa ya, terkait dengan tema penelitian kalian ya, terkait dengan tema penelitian kalian. Lah, di dalam laporan keuangan ini ya, di dalam annual report ini tuh lengkap sekali ya, lengkap sekali. Dari semua jenis laporan keuangan itu ada di annual report ini gitu ya. Ada 6 kemarin yang sudah Butio sampaikan terkait dengan laporan keuangannya. Ada laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, ada laba rugi gitu ya, kemudian perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan komparatif, itu semuanya nanti ada di annual report ini. Lah, itu silakan kalian bisa download gitu ya, bisa kalian download, kemudian kalian simpan di folder masing-masing ya, karena ini nanti digunakan untuk menganalisa ya terkait dengan tema penelitian kalian ya. Nah, seperti itu contohnya ketika kalian ingin mengetahui bahwa
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya, itu bisa kalian analisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau memang 2018 ini BRI melaporkan laporan keuangannya, ya berarti nanti di sini silakan di Excelnya itu kalian checklist aja, ya. Checklist itu berarti tahun 2018 perusahaan ini melaporkan laporan keuangan, gitu ya. Kemudian di tahun 2019 ya caranya sama dengan yang sudah Bu Tio sampaikan tadi, gitu ya. Yang sudah Bu Tio sampaikan tadi, ya kalian tinggal mendownload laporan keuangan tahun 2019, kemudian kalian simpan, kemudian laporan keuangan tahun 2020, kemudian kalian simpan, gitu ya. Nah, terkait dengan membuat daftar ini, ya, misal tahun 2019 tadi BRI Agro itu juga melaporkan laporan keuangannya. Berarti tahun 2020 juga melaporkan laporan keuangannya, gitu ya. Nah, misal untuk IBK nih, IBK nih ini misalnya ya, ini Bu Tio memberikan permisalan. Misal tahun 2018 itu mereka tidak melaporkan, ya. Kalau tidak melaporkan ya kita strip aja, gitu ya. 2019 melaporkan, ya. Tahun 2020 misal di sini juga melaporkan. Nah, ya. Ketika kita ingin tahu sampai nanti sampai pada data ke 43 perusahaan, ya, apakah nanti populasi, gitu ya, apakah nanti populasi dan sampelnya ini sama di tiap tahunnya, ya nanti kita tahunya dari masing-masing, ya, dari masing-masing perusahaan apakah dia melaporkan ataukah tidak, ya. Jadi kalau BRI, ya, BRI ini karena dia ada melaporkan laporan keuangannya, ya, ini kita masukkan di populasi. Oh, berarti dia masuk ke populasi, ya. Sedangkan di sampel, ya, kita tahu bahwa ketika kita ingin menggunakan kriteria sampel dengan purposive sampel, salah satu kriterianya adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut di setiap tahunnya. Misal di tahun yang ingin kita teliti adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, ya, berarti ini termasuk ke dalam kategori sampel, ya, karena dia melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut, ya. Jadi dia termasuk kategori populasi dan termasuk kategori sampel. Ya, sudah ketemu satu ini untuk sampelnya, gitu ya. Kemudian untuk IBK kita analisa lagi. Untuk IBK ini, ya, apakah ini termasuk populasi apa tidak? Ya, dia termasuk ke dalam populasi, ya, karena dia melaporkan laporan keuangannya di tahun penelitian kita. Misal di tahun 2019, di tahun 2020 dia melaporkan, meskipun di tahun 2018 dia tidak melaporkan, ya. Berarti dia masuk ke dalam kategori populasi. Apakah ini masuk ke dalam sampel? Ya, tidak, dia bukan termasuk ke dalam sampel. Karena apa? Karena ada satu, ya, di mana perusahaan ini tidak melaporkan, yang melaporkannya hanya di tahun 2019 dan tahun 2020. Berarti tidak melaporkan secara berturut-turut selama 3 tahun itu. Kalau tidak melaporkan selama berturut-turut, maka dia bukan sampel. Ya, jadi nanti ini akan kalian analisa terus sampai pada 43 perusahaan. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Ya, berarti nanti populasinya itu jelas ada 43. Itu ya, jelas nanti ada 43. Ya, sedangkan untuk sampel, ya, sedangkan untuk sampel, ya, berarti untuk sampelnya ini tergantung nanti berada berapa, ya, yang tertera tanda checklistnya ini, ya. Checklistnya ini misal ada 30 gitu misal. Dari 43 perusahaan yang terdaftar di BEI, gitu ya, yang melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut, itu ya, yang melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut itu ada 30. Ya, ada 30 misalnya. Berarti ya di tahun 2018, 2019 dan 2020, ya, itu populasinya ada 43 perusahaan dan ada
129 data ya. Dari mana ini? Dari 43 perusahaan dikalikan dengan 3 tahun. Sedangkan untuk populasi sampelnya ya, untuk sampelnya berarti ada 90 karena 30 dikalikan dengan 3 ya. Jadi untuk perusahaan perbankan ya, ini sebagai contoh saja ya, selama tahun 2018 dan tahun 2019 itu terdapat 43 perusahaan dengan jumlah data populasi yaitu sebanyak 129 data populasi, dan untuk sampelnya itu ada 90 data populasi ya atas 30 perusahaan ya. Jadi ini 43 ini adalah nama perusahaan, sedangkan 129 dan 90 itu merupakan data perusahaan ya, data keuangan perusahaan ya. Ini nama perusahaannya, ini adalah data dari keuangan perusahaan. Jadi kalau ditanya populasinya berapa, populasinya berarti 129. Sampelnya berapa? Berarti sampelnya ada 90 ya, karena nanti yang akan kita analisa adalah ya 43 perusahaan selama 3 tahun, 30 perusahaan selama 3 tahun ya untuk sampelnya. Jadi seperti itu cara untuk mencari nilai populasi maupun sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi seperti itu yang bisa Bu Tio sampaikan terkait dengan bagaimana cara mencari data laporan keuangan yang terdaftar di BEI ya, perusahaannya terdaftar di BEI melalui sahamoke.com ya. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.